Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ria Rizkia, dosen jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video yang memperlihatkan proses pengajaran yang disampaikan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Selama di Polinema, saya mengajar di bidang keilmuan manajemen konstruksi. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, salah satunya yaitu penjadwalan dan estimasi biaya. Saya telah membuat modul ajar penjadwalan dan estimasi biaya untuk menunjang proses pengajaran dan pemahaman mahasiswa terkait materi-materi pada mata kuliah tersebut. Mata kuliah penjadwalan dan estimasi biaya memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS dan ditempuh di semester 3. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang resiko estimasi biaya, volume pekerjaan pada proyek konstruksi, rencana anggaran biaya proyek konstruksi, serta mampu memahami konsep penyusunan rencana penjadwalan proyek konstruksi. Adapun capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut. Mampu menerapkan etika berlandaskan norma agama, hukum, dan sosial, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, khususnya dalam profesi di bidang teknik sipil. Menguasai konsep teoritis manajemen proyek konstruksi, bangunan gedung, bangunan air, bangunan jalan dan jembatan. Mampu menerjemahkan dan mengkaji perancangan teknis rinci bangunan gedung, bangunan air, bangunan jalan dan jembatan yang ada di dalam dokumen kontrak ke dalam dokumen pelaksanaan di lapangan dari sisi efisiensi, kuantitas dan kualitas struktur sesuai standar konstruksi yang berlaku. Mampu mengelola survei kuantitas sesuai harga penawaran setempat. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melaksanakan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tahapan proyek, pihak-pihak yang terkait, dan sumber daya proyek konstruksi. Mampu merumuskan resiko estimasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi, mampu memahami dokumen proyek dan menginterpretasikan gambar BESTEK, mampu menganalisa harga satuan pekerjaan, mampu menghitung bill of quantity, rencana anggaran biaya, dan rekapitulasi biaya, mampu menyusun hubungan ketergantungan item pekerjaan pada proyek konstruksi, mampu menghitung durasi pekerjaan proyek dan rencana jadwal sumber daya, mampu merencanakan penjadwalan proyek menggunakan metode critical path method ataupun precedence diagram method dan bar chart serta kurva S, mampu menghitung percepatan durasi proyek. Terdapat 11 materi yang disampaikan pada mata kuliah tersebut. Materi yang pertama yaitu pihak-pihak yang terkait, tahapan, serta sumber daya proyek konstruksi. Materi kedua yaitu estimasi biaya, estimasi kelayakan, konseptual, detail, serta resiko estimasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga yaitu cara menginterpretasikan gambar BESTEK dan penyusunan work breakdown structure. Yang keempat, menghitung kuantiti pekerjaan proyek konstruksi dan analisa harga satuan pekerjaan. Yang kelima, perhitungan rencana anggaran biaya. Yang keenam, penyusunan logika pekerjaan dan perhitungan durasi pekerjaan. Yang ketujuh, penyusunan jadwal sumber daya. Yang kedelapan, penjadwalan dengan metode bar chart dan kurva S. Yang kesembilan, penjadwalan dengan metode CPM. Yang ke-10 penjadwalan dengan metode PDM, dan materi terakhir percepatan proyek.
Bentuk pembelajaran mata kuliah penjadwalan dan estimasi biaya dilakukan secara luring dengan diawali pretest menggunakan platform Quizzes, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, diikuti dengan praktek untuk pengerjaan case study di materi hubungan ketergantungan dan logika pekerjaan. Untuk menunjang proses pembelajaran, selain saya telah membuat modul ajar penjadwalan dan estimasi biaya, saya juga membuat beberapa video pembelajaran yang kemudian saya upload di platform Google Classroom, sehingga mahasiswa dapat mengulang materi berkali-kali secara mandiri. Selain video pembelajaran, saya juga mengupload materi mata kuliah penjadwalan dan estimasi biaya. Serta platform tersebut digunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas mahasiswa. Adapun penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari UTS 35%, UAS 35%, dan tugas 30%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat semua ya. Saya berharap walaupun sudah siang nih perkuliahan kita, tetapi kalian masih tetap semangat. Masih semangat kan? Masih. Masih kan? Coba sih kita cek semangatnya dulu ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, berarti memang masih semangat ya, masih sama seperti tadi pagi. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita selalu mengawali dengan doa gitu ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Saya minta tolong Mas Sony, ketua kelas ya, disiapkan untuk berdoa. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Dapat dicukupkan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai saya mau presensi dulu ya. Hari ini masuk semua? Masuk. Oke, kita lakukan presensi dulu. Ahmad Sibgul Huda, Hadir. Amara Abimata, Hadir. Anizar Rizky, Arya Aditama, Hadir. Arya Aditama, Vira Putri, Wildan Eka. Oke, 20 lebih ya, sudah hadir semua ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sehat semua dan hadir semua dalam perkuliahan. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang penyusunan bill of quantity ya. Kita sudah melakukan perhitungan volume pekerjaan, kita sudah menyusun analisa harga pekerjaannya gitu ya. Nah, untuk minggu ini kita lanjutkan materinya adalah hubungan ketergantungan dan durasi pekerjaan. Oke, jadi kita akan belajar hubungan ketergantungan dan durasi pekerjaan. Seperti biasa ya, materi sudah saya upload di Google Classroom. Ya, sudah dibaca? Sudah paham? Mungkin masih belum terlalu ya. Oke, saya pengen tahu ya pemahaman kalian tentang materi ini tuh sampai mana. Jadi kita coba melakukan pretest terlebih dahulu. Oke, jadi pretestnya akan kita lakukan di media online, yaitu Quizzes. Kita akan menggunakan Quizzes. Nah, nanti silakan kalian join di Quizzes ya, dan silakan nanti dikerjakan. Nah, tolong diisi namanya gitu ya, nama yang sebenarnya, jangan pakai nama keren-kerenan ya. Jadi tolong pakai nama yang sesungguhnya. Oke, silahkan ini kalian join di link Quizzes ini.
Sudah join semua kah? Oke, silahkan join dulu. Sudah berhasil join semua? Oke. Yeay. Oke, di peringkat ketiga ada Devona ya. Di peringkat kedua ada siapa tuh tadi? Ada Arya. Peringkat pertama ada Mila. Oke, applause untuk teman-temannya. Oke, jadi kalau saya lihat gitu ya, tingkat pemahamannya sebenarnya udah bagus ya. Udah lebih dari 50%. Nah, berarti materinya hebat nih, dibaca beneran gitu ya. Tapi tetap Bu Indah akan menjelaskan gitu ya untuk lebih detailnya. Nah, diharapkan supaya pemahaman yang tadi masih 50% sekarang bisa meningkat sampai dengan 100% gitu ya. Hubungan ketergantungan. Hubungan ketergantungan. Jadi kita bahas dulu adalah tentang jadwal proyek. Jadwal proyek adalah sebagai alat untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk penyelesaian suatu proyek, gitu ya, beserta tahapan dan durasinya. Tahapan serta durasi untuk penyelesaian tiap kegiatan tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan penyelesaian yang tepat. Jadi supaya penyelesaian proyek itu tepat, dia tepat waktu dan juga biayanya kita usahakan ekonomis. Gitu ya, tepat waktu dan ekonomis. Nah, ada yang masih ingat hubungan ketergantungan itu ada berapa macam? Ada berapa? Ada 2 macam ya. Ada yang masih ingat apa aja itu? Silahkan, ada yang mau menjawab? Oh ya, silahkan Mas Nizar ya, silahkan. Ketergantungan itu ada 2, itu yang pertama adalah ketergantungan alamiah dan ketergantungan sumber daya. Kalau ketergantungan alamiah itu pengurutan kegiatan yang didasari oleh kondisi alamiah, sedangkan ketergantungan sumber daya itu berdasarkan jumlah sumber daya yang tersedia. Oke, jadi benar sekali ya yang dijelaskan Mas Nizar tadi. Ketergantungan itu ada 2 macam ya, ada ketergantungan alamiah dan ada ketergantungan sumber daya. Contohnya bagaimana? Ketergantungan alamiah. Jadi ketergantungan alamiah itu adalah ketergantungan atau pengurutan kegiatan yang didasari oleh kondisi alamiah. Contohnya seperti ini. Pekerjaan sloof baru dapat dikerjakan ketika pekerjaan pondasi selesai. Gitu ya. Walaupun sumber daya di proyek itu tersedia, tetapi kamu tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan sloof kalau pondasimu belum diselesaikan. Walaupun sumber dayanya ada. Nah, itu kan berarti secara alamiah dia ada ketergantungannya. Yang berikutnya ada yang namanya ketergantungan sumber daya, yaitu ketergantungan berdasarkan jumlah sumber daya yang tersedia. Nah, contohnya begini, ketika kalian membangun rumah tinggal gitu ya. Nah, ini pekerjaan rangka atap kayu dan pekerjaan kusen jendela itu sebenarnya bisa dilakukan secara bersamaan. Tetapi karena di proyek ya tidak tersedia sumber dayanya, tukang kayunya gitu ya, nggak ada, maka tidak bisa dilakukan secara bersamaan, harus dilakukan secara bergantian. Nah, itu namanya ketergantungan sumber daya. Oke, yang berikutnya adalah macam-macam hubungan
ketergantungan gitu ya. Ada yang namanya predecessor, ada yang namanya successor, ada yang namanya finish to start, ada yang namanya start to finish, ada yang namanya start to start, dan ada yang namanya finish to finish. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Predecessor. Predecessor adalah suatu kegiatan yang dimulai terlebih dahulu. Sedangkan successor adalah kegiatan yang dimulai kemudian. Gitu ya. Jadi predecessor itu adalah yang sebelumnya, sedangkan successor adalah yang sesudahnya. Sekarang pertanyaannya gini. Predecessor dari pekerjaan pondasi berarti apa? Pekerjaan galian, gitu ya. Nah, sekarang suksesornya dari pekerjaan pondasi apa? Pekerjaan slope. Suksesornya dari pekerjaan slope. Ya bisa dinding, bisa kolom gitu ya. Nah, tapi kalian paham ya pekerjaan yang sebelumnya dan pekerjaan yang mengikuti. Untuk mencari produktivitas sekarang, kita menggunakan rumus adalah jumlah pekerja dibagi dengan koefisien. Gitu ya. Jadi berbekal dari rumus ini sekarang kita coba ke contoh soal gitu ya, ke contoh soalnya. Oke. Nah, di sini diketahui volume pekerjaan adalah 500 meter kubik. Jumlah pekerjanya adalah 30 orang. Nah, sekarang gini, pertanyaannya, Bu, 30 ini dari mana? Gitu ya. 30 ini dari mana? Kalau kalian merencanakan, berarti kan kalian harus tahu kondisi di lapangan, sumber daya yang dimiliki berapa. Nah, tapi kadang ada kasus di skripsi, Bu, saya tuh belum sempat waktu itu tanya. Nah, maka kita bisa melakukan asumsi. Nah, asumsi tapi tidak boleh, saya sukanya 5 atau sukanya 6, nggak boleh. Asumsi itu ada caranya. Misal nih, kalau kalian lihat di sini, ini tuh ada pekerja dan ada mandor. Ya, di sini ada koefisien. Pekerja itu satuannya apa? Pekerja itu orang per hari. Mandor juga satuannya orang per hari. Nah, di sini ada koefisien. Koefisien pekerja 0,75. Koefisien mandor 0,025. Nah, kan gimana tuh manusia bentuknya 0,075 atau pekerja bentuknya 0,025 itu gimana bentuknya? Nah, berarti kan bentuknya harus jelas ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita selalu asumsikan mandor di lapangan itu adalah 1 orang. Berarti jumlah pekerja adalah berapa? 0,75 dibagi dengan 0,025. Gitu loh. Jadi diambil koefisien yang terkecil. Nah, koefisien terkecilnya adalah mandor. Karena mandor di lapangan diasumsikan 1 orang. Nah, ini ketemu jumlah pekerjanya adalah 30 orang. Nah, kembali lagi sekarang ke pertanyaan. Kalau diketahui ini volume pekerjaan 500 meter persegi, lalu pekerjanya 30 orang gitu ya. Maka berapa sih durasinya? Nah, rumusnya tadi apa? Durasi adalah volume dibagi dengan produktivitas. Volume kita sudah dapat 500 meter kubik. Ya. Tinggal sekarang produktivitasnya berapa? Produktivitas rumusnya adalah 1 dibagi dengan koefisien. Yang ditanyakan adalah pekerja. Berarti 1 dibagi 0,75. Ketemunya adalah 1,33 meter kubik per hari. Satuannya jangan lupa ya, 3 meter kubik per hari. Nah, yang perlu diingat, ini 1,33 ini adalah koefisien 1 pekerja. Sedangkan kamu di lapangan tuh punya sumber dayanya adalah 30 pekerja. Berarti kan 1,33 meter kubik per hari dikalikan dengan 30. Berarti ketemunya adalah 40 meter kubik per hari. Berarti durasi, kembali ke rumus durasi tadi, durasi adalah volume dibagi dengan produktivitas. Nah, sekarang berarti tadi ini sudah ketemu
500 meter kubik. Produktivitasnya 30 pekerja juga sudah ketemu 40 meter kubik per hari. Jangan lupa satuannya ya. Berarti ketemunya adalah 12,5 hari dibulatkan 13 hari. Dibulatkan 13 hari. Jadi kesimpulannya adalah untuk menyelesaikan 500 meter kubik. Oke, di sini contohnya gini, volume pekerjaan 16 meter kubik. Durasinya sudah ditentukan 8 hari misalnya. Nah, kita ambil pekerja, berarti kan sebenarnya dibalik aja matematika ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita cari jumlah pekerjanya. Berarti kan jumlah pekerjanya koefisien dikalikan dengan volume pekerjaan. Koefisiennya untuk pekerja itu kalau kita lihat adalah 1,5. Berarti 1,5 dikalikan dengan 16. Ketemu 24 pekerja. Nah, jumlahnya berarti total pekerja dibagi dengan durasi pekerjaan. 24 dibagi dengan 8 hari. Ini ya, 24 orang dibagi dengan 8 hari. Maka ketemunya adalah 3 orang per hari. Kesimpulannya adalah untuk menyelesaikan 16 meter kubik dalam 1 hari membutuhkan 24 pekerja. Itu dalam 1 hari. Nah, tadi di soal sudah ditentukan 8 hari. Berarti untuk menyelesaikan 16 meter kubik dalam 8 hari membutuhkan 3 pekerja per harinya. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, Mbak Senda, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau ketika kondisi seperti apa, kita harus menghitung dengan memprioritaskan durasinya. Oke, jadi pertanyaan bagus sekali dari Mbak Senda gitu ya. Kalau tadi itu kan kita tuh harus lihat sumber dayanya gitu ya. Lalu kan kalau sumber daya udah kelihatan nih di lapangan tuh tersedia segini. Kalau saat gimana sih Bu, kok tiba-tiba kita harus sudah menentukan durasinya dulu? Nah gini, kadang di proyek tuh ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya nih, untuk pekerjaan dinding itu diselesaikan 6 hari. Tetapi ternyata ada kondisi tertentu, misalnya saat itu ada inspeksi gitu ya, atau ada kunjungan mendadak. Nah, mau nggak mau pokoknya durasinya tuh 4 hari harus selesai gitu ya, atau 3 hari harus selesai. Durasinya sumber dayanya mau berapapun nanti akan kita datangkan. Nah, jadi saat ada kondisi seperti itu, makanya kita pakai rumus yang kedua. Berarti durasinya dulu yang ditentukan, habis itu kita cari sumber daya yang dibutuhkan, jumlahnya ada berapa. Gitu ya, bisa dipahami Mbak Senda? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup jelas? Oke, untuk berikutnya kita coba untuk latihan soal ya, agar kalian memahami rumusnya tadi gitu ya. Kita coba untuk latihan soal. Oke, silakan ini dikerjakan latihan soalnya. Silakan dikerjakan dulu. Salah satu disuruh maju. Sip. Saya mengerjakan. Oke, saya minta 1 orang yang sudah selesai tolong mengerjakan di depan. Oke, silahkan Mas Amara, silahkan dikerjakan di depan.
Jangan lupa cek ya, kita cek. Tadi diketahui adalah volume pekerjaannya 16 meter kubik, jumlah pekerjanya adalah 6 orang, koefisien pekerja 1,5 orang per hari. Seperti biasa, produktivitas berarti 1 dibagi koefisien, 1 dibagi 1,5. Jumlah pekerja di lapangan adalah 6, berarti dikalikan dengan 6, ketemunya 4 meter kubik per hari. Durasi adalah volume dibagi produktivitas 16 dibagi 4, ketemunya adalah 4 hari. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan pagar pondasi ya tadi 16 meter kubik pembuatan pasangan pondasi ya dengan pekerja sejumlah 6 orang membutuhkan durasi pelaksanaan 4 hari. Mas. Jadi kesimpulannya adalah untuk menyelesaikan 16 meter kubik pembuatan pasangan pondasi dengan pekerja sejumlah 6 orang membutuhkan durasi selama 4 hari. Gitu ya, semua jawabannya sama ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Oke, kalau sudah paham, nah ini kembali lagi berarti ke tugas besar kita gitu ya. Jadi untuk tugas besarnya, silakan dilanjutkan tugas besarnya. Ini ya, kalian tadi silakan memanfaatkan hubungan antara kegiatan-kegiatan yang telah dijelaskan pada materi ini. Jadi gunakan tadi finish to finish, start to finish itu ya dalam proyek kalian, dalam objek yang sudah kalian pilih. Silakan disusun hubungan ketergantungannya. Lalu hitung juga berapa durasi dari masing-masing atau tiap item pekerjaan. Jadi materi hari ini itu langsung nanti kalian implementasikan ke penyusunan tugas besar. Gitu ya, penyusunan tugas besar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan ya. Oke, bisa kita akhiri. Minggu depan setelah kalian menyusun ini, kita coba melakukan penyusunan RAP-nya. Begitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus semuanya.